saya Jessica Emanuela Lumako dari kelas A2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan peta konsep mengenai fonologi bahasa Indonesia. Berikut peta konsep yang telah saya buat. Fonologi dapat diartikan sebagai pengetahuan atau ilmu mengenai bunyi. Namun, bunyi yang dipelajari pada fonologi spesifik mengenai bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Menurut hierarki satuan bunyi yang menjadi objek studinya, fonologi dibedakan menjadi dua, fonetik dan fonemik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemerolehan fonologi, yaitu yang pertama, ada faktor biologis. Pada umumnya, pemerolehan bahasa dalam bidang fonologi sangat dipengaruhi oleh genetik, keturunan, etnik yang dimiliki orang tua. Namun, kenyataannya, anak dalam usia lebih lanjut akan semakin banyak dalam pemerolehan fonologi. Yang kedua, ada faktor lingkungan. Secara umum, lingkungan juga turut mempengaruhi pemerolehan fonologi anak, khususnya pada anak yang hidup berdampingan dengan dua bahasa. Yang ketiga, ada inteligensi. Pada umumnya, anak yang memiliki inteligensi normal akan lebih mudah dalam penyesuaian terhadap lingkungan sekitar. Namun, semua tetap dengan dukungan dari orang tua. Ruang lingkup fonologi meliputi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonologi membedakan fonem-fonem dalam bahasa tertentu, dan masing-masing fonem membedakan kata-kata menurut artinya, seperti dalam hal, rupa, lupa. Jadi, fonologi sungguh-sungguh termasuk struktur bahasa yang bersifat fungsional, namun tidak termasuk tata bahasa. Lalu ada subdisiplin fonologi. Berdasarkan kajian utamanya, kita dapat membagi fonologi menjadi dua subdisiplin. Pertama fonetik dan yang kedua fonemik. Untuk fonetik secara umum adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Fonetik dibagi menjadi tiga, antara lain yang pertama ada fonetik artikulatoris yang mempelajari produksi bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan gerakan-gerakan fisik dari organ-organ artikulasi manusia. Mencakup analisis tentang bagaimana lidah, bibir, gigi, langit-langit mulut, dan alat-alat lainnya berinteraksi untuk menghasilkan bunyi-bunyi dalam bahasa. Yang kedua ada fonetik akustik yang mempelajari sifat fisik dari bunyi bahasa, terutama dalam gelombang suara yang dihasilkan oleh pembicara dan bagaimana gelombang-gelombang tersebut ditangkap oleh pendengar. Dan yang ketiga, fonetik auditoris yang mempelajari persepsi suara oleh pendengar manusia. Ini mencakup bagaimana pendengar mengenali, membedakan, dan memahami bunyi-bunyi bahasa. Dan untuk fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Lalu selanjutnya ada hubungan fonologi dan ilmu lainnya. Yang pertama ada hubungan fonologi dan morfologi. Keduanya saling terkait karena proses morfologi seperti afiksasi dan reduplikasi dapat mempengaruhi bunyi kata, dan perubahan bunyi dalam kata dapat mempengaruhi pembentukan morfem dan struktur morfologis. Contohnya, ditambah dayung menjadi mendayung. Lalu yang kedua, hubungan antara fonologi dan semantik terjadi dalam proses pembentukan makna dalam bahasa. Contohnya, anak itu sedang memakan apel pada saat apel bendera, di mana makna kata apel yaitu buah dan apel bendera memiliki makna yang berbeda. Yang ketiga, ada hubungan antara fonologi dan sintaksis. Adalah bahwa fonologi mempengaruhi struktur sintaksis dan pengaturan kata dalam kalimat. Yang keempat, hubungan antara fonologi dan pragmatik adalah bahwa fonologi dapat mempengaruhi bagaimana pesan disampaikan dalam konteks komunikasi pragmatis, misalnya intonasi,
Penekanan kata atau pengaturan tempo dalam percakapan dapat memberikan petunjuk penting tentang makna yang dimaksudkan atau tujuan komunikatif dari pembicara. Yang kelima, hubungan antara fonologi dan psikolinguistik adalah penting dalam memahami bagaimana manusia memproses dan memahami bahasa secara mental. Dalam konteks psikolinguistik, fonologi memainkan peran penting dalam beberapa aspek termasuk pemrosesan kata, pengenalan kata, dan pemahaman kalimat. Misalnya, penelitian psikolinguistik sering melibatkan eksperimen tentang bagaimana manusia mengenali dan mengolah bunyi-bunyi dalam kata-kata untuk mengidentifikasi kata-kata dalam waktu yang cepat. Sekian penjelasan mengenai fonologi bahasa Indonesia dari saya. Terima kasih.